wabarakatuh. Alhamdulillah, puji Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dengan belajar akuntansi di kelas 12. Yang kemarin kita belajar tentang sejarah akuntansi, tujuan akuntansi dan manfaat akuntansi ya. Sekarang kita belajar tentang prinsip dasar akuntansi. Nah, prinsip dasar akuntansi itu adalah dasar dari akuntansi itu sendiri dan laporan keuangan. Jadi dalam membuat laporan keuangan harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Terus selanjutnya, prinsip akuntansi menurut Charles T. Walker itu ada prinsip biaya historis, sejarah biaya, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh, dan prinsip subjektif. Ini prinsip akuntansi menurut Charles T. and Walter T. dan kawan-kawan. Itu ada, bisa dilihat di buku mandiri kalian ada itu ya. Terus selanjutnya konsep biaya. Oke, konsep biaya itu ada dua, konsep objektivitas dan konsep pengukuran. Konsep objektivitas mensyaratkan bahwa catatan dan laporan akuntansi dasarnya pada bukti objektif. Sedangkan konsep unit pengukuran mensyaratkan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Sekarang bidang-bidang akuntansi. Ya. Bidang-bidang akuntansi itu sendiri ada beberapa macam. Di antaranya adalah, ini macam banyaknya, ya antaranya akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu ada akuntansi manajemen. Keuangan berarti pencatatan laporan keuangan. Manajemen tentang penyiapan data historis dan taksiran. Manajemen pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, dan akuntansi pemeriksaan. Namanya biaya berhubungan dengan pengawasan biaya. Pemeriksaan berkaitan dengan pemeriksaan. Akuntansi diperiksa. Misalnya akuntansi perpajakan berkaitan dengan perpajakan. Akuntansi pemerintahan berdasarkan dengan pada transaksi di lingkungan pemerintahan. Adalah sistem akuntansi anggaran, sistem akuntansi kemasyarakatan, akuntansi pendidikan, ya pendidikan. Dan juga sekarang ada profesi akuntansi. Profesi akuntansi ada macam-macam profesi akuntansi. Yang pertama ada akuntan publik. Akuntan publik itu disebut juga sebagai akuntan independen. Mengapa independen? Karena memberikan jasa-jasanya atas pembiayaan tertentu. Biasanya pemeriksaan tentang jasa perpajakan, jasa konsultan keuangan manajemen, jasa penyusunan sistem akuntansi. Akuntansi publik ini akuntan bebas. Dia bekerja di perusahaan. Bebas, tidak terikat atau independen. Nah, yang kedua adalah akuntansi pemerintah. Namanya pemerintah, berarti dia bekerja di pemerintah. Ini. Terus yang selanjutnya akuntansi pendidik. Namanya akuntansi pendidik, bekerja mengajar atau mendidik di perguruan tinggi. Nah, ini akuntansi pendidik. Terus akuntansi internal. Nah, namanya akuntansi internal itu akuntansi bekerja pada suatu unit organisasi atau perusahaan. Internal, jadi ada di dalam internal perusahaan. Kalau akuntansi publik tadi bekerja bebas, tidak terikat. Kalau ini terikat, bekerja di dalam suatu perusahaan. Etika profesi akuntansi. Nah, ini ada etika profesi akuntansi. Jadi ada etika, etikanya ada tanggung jawab. Kepentingan publik. Kepentingan publik artinya bahwa ini memberikan pelayanan baik kepada publik. Terus selanjutnya integritas. Integritas itu tahu rasa tanggung jawab yang tinggi untuk kepercayaan publik. Terus objektivitas, independensi. Setelah mengungkapkan fakta apa adanya dan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain. Tergantung pihak lain. Nah, selanjutnya adalah kecermatan, cermat, teliti, lingkup dan sifat jasa. Dalam memutuskan pemberian jasa spesifik harus mempertimbangkan prinsip etika profesional. Jadi ini adalah jasa-jasa akuntan. Seorang yang memeriksa keuangan. Nah, prinsip dasar perilaku kembali. Jadi
prinsip dasar perilaku etis akuntan itu menghindari pelanggaran etika sekecil mungkin. Yang kedua, menekankan pada reputasi jangka panjang. Reputasi itu nama baik. Ya, siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik apabila berpegang teguh pada perilaku etis. Tentunya dia harus menghadapi ketidaksukaan pada orang karena dia keuangan itu perlu secara sikap kejujuran. Ini. Terus selanjutnya setelah kita melihat dari prinsip dasar perilaku etis akuntan. Nah, agenda minggu depan kita nanti pada besok hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 ulangan harian 1 di Google Classroom. Materi pertemuan 2 dan pertemuan 3. Pertemuan 2 itu membahas tentang apa kemarin? Tentang akuntansi, sejarah akuntansi, tujuan, maksud, manfaat akuntansi. Pertemuan ketiga tadi tentang apa tadi? Prinsip dasar akuntansi. Nah, itu materinya. Ulangan harian 1, materi 1 dan 2. Materi pertemuan 2 dan pertemuan 3 itu ulangan hariannya. Sumbernya YouTube channel Abadia TV. Tolong di download ya, di download terus diputar berulang-ulang. Kenapa di download? Biar tidak memakan kuota. Nah, di download terus diputar berulang-ulang sampai kamu hafal dan pelajari juga buku bakat mandiri. 2 sumber ini dipelajari. Besok minggu depan tanggal 10 Agustus kita ulangan harian 1 di Google Classroom. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.